Salam, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali beribadah pada hari ini dalam ibadah Minggu ke-18 setelah Trinitatis dengan topik Minggu kepemimpinan yang menghamba. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki ibadah saat ini, marilah kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 3 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga jemaat diundang untuk berdiri. Puji Jehovah Aletoni, puji ibana debatami, takkan sesudah dobe Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Maha Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 784 ayat 1 dan ayat yang kedua.
Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Matius 25 ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab. Dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 181 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 713 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-18 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Keluaran 18 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita membacanya secara responsoria. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakili bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 712 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam narodopo
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat buat kita minggu ini, pertama ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat AKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 5 Oktober sampai dengan 11 Oktober 2020. Bisa kita lihat di lembaran yang kita pegang. Yang kedua, ibadah minggu. Ibadah minggu kita pada minggu 18 Oktober 2020 yang akan datang masih kita lakukan di rumah ataupun di tempat kita masing-masing. Semoga keadaan di Banjarmasin tetap dalam kawasan zona hijau, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di gereja kembali. Dengan catatan, meskipun nantinya ibadah akan dilaksanakan kembali di gereja, gereja juga akan tetap menyediakan pelayanan ibadah lewat media online seperti yang kita lakukan saat ini. Ketiga, hari ulang tahun HKBP yang ke-159 tahun. Pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 yang lalu, gereja kita HKBP genap berusia 159 tahun. Kita patut bersyukur buat kasih Tuhan yang selalu menemani gerejanya HKBP dalam perjalanan pelayanan selama ini. Mari kita bawa dalam doa agar usia yang semakin matang, gerejanya HKBP terlebih para pelayan dan jemaat semakin dewasa di dalam iman. Semoga Tuhan memberkati. Keempat, sosial gereja. Bagi jemaat yang terdampak COVID-19 dan membutuhkan bantuan beberapa bahan pokok sembako, boleh mengambilnya ke rumah Huria. Kami Parhalado berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh jemaat dalam hal saling berbagi untuk situasi sulit yang kita hadapi. Kita kembali bernyanyi dari buku N nomor 728 ayat 1 dan ayat yang keempat. Suruho lau sumea hondiri radot maho di panjauan mi nang dileai jala di arsahi suruho gabe na posoki. Sauton lomoki
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sehat buat kita seluruhnya. Semoga kita semua, amang, inang, remaja dan aposo bulung dalam keadaan penuh sukacita yang dari Tuhan kita. Marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah ataupun yang menjadi renungan pada minggu saat ini yang tertulis dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 sampai 45. Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Saya akan membacakannya kepada kita sekalian. Saya harap kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Beginilah bunyinya. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada satu karakter yang hampir dimiliki oleh semua orang, yaitu ingin dinyatakan hebat. Itu sebabnya banyak orang di dunia ini, tak terkecuali orang Kristen, lebih senang mendengar, "Wah, betapa hebatnya dia," dari kerumunan orang-orang banyak, daripada, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, yang hanya dari Sang Tuan." Lomuat doroha, mulu gudang halak nama doi bah hebat, jago, jago doi bana bah, hebat doi bana. Daripada muladong sasahalak nama kusipot tu hita, bah, burjudoh bah. Lomuat dorohata, sian akan atoropi nama dok hita, hebat. Kita mungkin pernah juga mendengar ucapan atau ungkapan secara spontan yang disampaikan, yang diucapkan seseorang seperti ini bunyinya, "Wah, hebat kali sekarang dia ya, sudah jadi orang dia sekarang ini." Ungkapan ini diucapkan, ungkapan ini disampaikan ketika melihat seseorang itu menjadi orang yang sukses di dalam pekerjaan ataupun di dalam usaha yang ia lakukan. Dengan kata lain, ungkapan itu disampaikan kepada orang besar, yakni orang yang berhasil dalam pendidikan, orang yang kaya, orang yang menduduki jabatan yang tinggi di suatu perusahaan, di masyarakat, ataupun di pemerintahan. Ya pastilah amanginang ya, remaja dan aposo bulung, kita pasti terpesona melihat seseorang
ya baik itu sahabat kita, baik itu keluarga kita yang berhasil, sukses, memiliki jabatan yang tinggi dan kaya. Itu sebabnya setiap orang di dunia ini, siapapun itu, ingin menjadi orang besar atau orang-orang mengharapkan orang-orang yang dikasihinya menjadi orang besar. Dan tanpa kita sadari, ya ini jugalah yang menyebabkan para orang tua suka berkata kepada anak-anaknya yang masih sangat kecil dan belum mengerti apa-apa, sambil ditimang-timang ate. Saya didok, dungbalgan noko gabi presiden mate ucok, gabi presiden mahu butek dah, ya jadi dokter, jadi jenderal, ya. Meskipun anak itu belum mengerti apa yang kita sampaikan. Itu adalah harapan semua orang. Itu tidak salah, itu baik. Memiliki cita-cita, memiliki pengharapan, itu baik. Keinginan menjadi orang besar, tampaknya itu juga tidak luput dari keinginan para murid-murid Tuhan Yesus. Secara khusus dalam khotbah kita, dalam nas kita pada saat ini, itu ditunjukkan Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus, ya. Dalam bayangan murid-murid Yesus, terlebih dalam bayangan Yakobus dan Yohanes, ketika mereka dalam perjalanan menuju Yerusalem, bahwa Yesus itu akan menjadi raja di sana dan akan memerintah sebagai raja atas Israel yang sudah begitu lama dinanti-nantikan. Dan kerajaan yang akan dipimpin Yesus mereka anggap sama seperti konsep kerajaan-kerajaan yang lainnya yang ada di dunia ini, ya. Itu sebabnya ketika dalam perjalanan ke Yerusalem, dorang sosaha dope tu Yerusalem, so tung tarlabat na duai, dihusip poma, dipangido ma tu Yesus, Roma si Jakobus do si Johanneson. Mereka datang, dihusip poma tu Tuhan Yesus. Anon Tuhan, ketika engkau duduk dalam kemuliaanmu, jadikanlah kami duduk di sampingmu, di sebelah kananmu dan di sebelah kirimu. Di pasah pangiduan nai, mereka menyampaikan apa yang menjadi permintaan mereka. Sotung halak na jumolo pasahaton pangiduan na jumolo mahami sip-sip do halaki babuahon marpangiduan tu Yesus. Ketika engkau kelak menjadi raja, jadikanlah kami di sebelah kirimu, di sebelah kananmu. Jika engkau menjadi raja, jadikanlah kami sebagai menteri-menterimu yang utama. Karena dengan menjadi menteri-menteri yang utama, dengan duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus, ketika mereka bayangkan sebagai raja di Israel, ya mereka dianggap sebagai orang yang hebat. Mereka ya memiliki kebesaran dan kemuliaan. Memang itu kan, mulu saya hudu liba di labung niak ke pemimpin, babi tors adong do rasa kebanggaan. Jago do ibana bah, jago do si Jakobus do si Yohanes bah. Inilah ya pengakuan, ingin dinyatakan hebat, ingin menjadi orang besar. Inilah yang diharapkan, inilah yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes kepada Yesus. Mendengar permintaan itu, Yesus pun menjawab mereka bahwa mereka tidak tahu apa yang sedang mereka minta. Sebab jalan hidup Yesus tidak seperti apa yang mereka bayangkan, tidak seperti apa yang ada dalam bayangan mereka. Tetapi Yesus tidak marah. Yesus ingin mengajarkan kepada mereka. Dia pakai kesempatan itu, Yesus mau mengajarkan kepada mereka bahwa untuk mendapatkan kemuliaan dan kebesaran itu hanya dapat dimiliki dengan perjuangan, penderitaan, bahkan pengorbanan. Itu sebabnya Yesus bertanya balik kepada Yakobus dan Yohanes. Pertanyaannya seperti ini, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Meminum cawan dan menerima baptisan yang dimaksud Yesus itu adalah penderitaan dan kematian yang akan dia alami sebentar lagi. Lalu kita lihat apa respon dari Yakobus dan Yohanes. Ya, kami mampu. Namun sekalipun mereka mampu melakukan itu, kata Yesus, sekalipun mereka harus menderita sama seperti Yesus,
Namun persoalan siapa yang duduk di kiri dan di kanan Yesus, yang menentukannya bukanlah Dia, tetapi ialah Allah Bapa. Mendengar permintaan Yakobus dan Yohanes meminta jabatan kepada Yesus secara diam-diam, maka 10 murid Yesus yang lainnya pun marah untuk mencegah itu, untuk mencegah kemarahan itu, untuk mencegah perpecahan di antara para murid-murid itu. Justru Yesus memakai kesempatan itu untuk menjelaskan dan mengajarkan kepada mereka apa makna kedudukan, apa makna kekuasaan, apa makna kebesaran, apa makna kemuliaan, apa makna kehidupan dan pelayanan bagi para murid Tuhan, seperti yang tertulis dalam khotbah kita saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada mereka dan kepada kita semua saat ini bahwa tidak selamanya kebesaran dan kemuliaan itu akan didapatkan ketika hanya menjadi orang besar, ya, atau kebesaran dan kemuliaan itu akan didapatkan ketika kita memiliki jabatan-jabatan tertentu. Tetapi bukan juga berarti orang besar tidak akan mendapatkan kebesaran dan kemuliaan seperti yang diinginkan Tuhan. Demikian juga sebaliknya. Jadi jangan sampai salah untuk mengartikan, wah, kata Mang Pendeta, ya kebesaran dan kemuliaan yang kita inginkan itu ya nggak akan didapatkan orang-orang yang hebat, orang-orang besar, orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang sukses. Ya, hati-hati, bukan itu yang saya maksud, bukan itu yang saya ingin sampaikan. Terus nanti kalau seperti itu, ngapain kita sekolah? Ngapain kita berjuang untuk mewujudkan cita-cita? Bukan seperti itu. Karena cita-cita itu baik, harapan itu baik, memiliki cita-cita menjadi orang besar itu baik. Karena juga tanpa cita-cita hidup manusia itu tidak baik, ya. Jadi bercita-cita itu baik, ya. Mewujudkan cita-cita itu sangat baik. Kalau kita tidak memiliki cita-cita, waduh, hidup kita gitu-gitu aja. Hidup kita ini apatis, ya, tidak memiliki kepedulian. Coba bayangkan, ya, misalnya ada seorang yang mempunyai kios yang kecil, dia tidak mempunyai cita-cita untuk menjadikan yang besar, ya gitu-gitu aja lah, asal mama ngulu, ya kan? Itu tidak baik. Oleh karena itu, saya bukan mau mengatakan cita-cita menjadi orang besar itu tidak baik, tetapi yang mau disampaikan lewat nas ini, tidak selamanya menjadi orang besar kita mendapatkan kemuliaan, tetapi orang besar juga bisa mendapatkan kemuliaan, bisa mendapatkan kebesaran jikalau nanti lanjutannya. Jadi berusahalah untuk mewujudkan cita-citamu. Meminjam kalimat Presiden Soekarno, dikatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Tapi ada lanjutannya, ya. Milikilah hati yang rendah, serendah dasar di lautan. Kita lihat Yesus sendiri tidak marah dengan apa yang menjadi keinginan, dengan apa yang menjadi cita-cita Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus mau mengarahkan bagaimana seharusnya mereka agar meraih cita-cita tersebut, yaitu mendapatkan kebesaran dan kemuliaan. Cita-cita maknanya di sini bukan lagi untuk duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari Tuhan Yesus, tetapi motivasi mengapa ingin duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan, yaitu ingin diakui, ingin dinyatakan hebat, ingin memiliki kebesaran dan kemuliaan. Yesus berkata dalam khotbah kita pada saat ini di ayat 43 dan ayat 44, siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan siapa yang ingin menjadi terkemuka, terpandang, terhormat, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Yesus menyadarkan mereka, Yesus menyadarkan juga pada kita saat ini. Rupanya kebesaran dan kemuliaan itu tidak terletak pada jabatan, tidak terletak pada diri kita, tetapi terletak dalam hubungan kita kepada orang lain, hubungan kita kepada yang lainnya. Kebesaran dan kemuliaan yang diinginkan semua orang justru terletak dalam pelayanan dan juga di dalam pengabdiannya. Dengan demikian,
kita boleh menyimpulkan bahwa Yesus hendak menyatakan orang besar, bahkan orang paling besar di dunia ini adalah pelayan yang melayani yang lainnya. Ya, orang besar dalam pengertian orang yang sukses, orang yang mulia, orang yang akan mendapatkan pengakuan, itu bukan dari ketika dia memiliki jabatan, tetapi ketika dia mau melayani yang lainnya. Dan orang besar songonawate, orang besar amang pendeta berat badannya lebih, bukan seperti itu ya. Orang besar, orang yang ingin mendapatkan pengakuan, orang yang ingin mendapatkan kebesaran dan kemuliaan di mata Tuhan, maka dia harus melayani yang lainnya. Orang besar ialah orang yang bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan orang banyak. Orang besar bukan hanya memikirkan kesejahteraannya sendiri, tetapi juga memikirkan kesejahteraan orang banyak. Karena itulah amang inang remaja dan naposo bulung, kita semua terpanggil untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, melainkan juga memikirkan kehidupan orang lain, memikirkan keperluan orang banyak, dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu salah satu kisah dalam perjalanan kehidupan Yesus, ia melakukan pembasuhan kaki kepada murid-muridnya sebelum dimulainya perayaan Paskah. Pada umumnya pembasuhan kaki itu dilakukan oleh seorang hamba, dan ini merupakan tradisi yang ada di Timur Tengah kuno, di mana karena sebahagian besar daerah mereka penuh dengan debu, maka sebelum perjamuan makan dimulai dan mereka memasuki ruangan, maka kaki para tamu harus dibasuh. Dan inilah yang dilakukan Yesus. Dia mengambil posisi sebagai hamba, dia membasuh kaki para murid-muridnya sebelum perjamuan Paskah tersebut. Yesus melakukan itu kepada murid-muridnya sebagai simbol agar mereka jangan menganggap mereka akan menjadi besar, jangan menganggap mereka akan disebut hebat kalau mereka hanya duduk diam memikirkan dirinya sendiri, ya. Itu sebagai simbol peringatan kepada muridnya agar mereka jangan menganggap diri hebat ketika mereka hanya duduk diam memikirkan dirinya sendiri. Jangan karena mereka murid-murid Tuhan Yesus, lantas mereka adalah orang-orang yang paling hebat, paling tinggi, dan paling mulia. Kata Yesus, tidak. Kalau mereka hanya memikirkan kesenangannya sendiri. Tetapi Tuhan ingin mengatakan dan menyampaikan bahwa kebesaran dan kemuliaan itu akan kita dapatkan ketika kita berpikir dan juga bekerja untuk kebaikan dan kesejahteraan yang lainnya. Itu mengapa nama-nama seperti Bunda Teresia, Nelson Mandela, Martin Luther King tetap begitu harum sampai saat ini. Dengan demikian, Yesus mau mengajak kepada murid-muridnya dan kepada kita semua saat ini agar menjadi orang besar, agar menjadi orang yang terkemuka. Jadilah pelayan dan jadilah hamba yang mau berjuang dan juga berkorban, bukan hanya untuk kesenangan diri sendiri, tetapi untuk orang banyak juga dan untuk kebaikan bersama. Mari berbagi dan mari memberi yang terbaik bagi mereka yang membutuhkan, bagi yang lainnya juga. Dan satu hal yang harus kita ingat amang inang, bahwa kita hidup sampai saat ini juga karena pelayanan dan pengorbanan yang lainnya. Manusia hidup karena pengorbanan Tuhan Yesus. Itu sebabnya di dalam ibadah kita, ketika kita menghadap ke altar, ketika kita menghadap altar saat ini, kita pasti melihat simbol-simbol pengorbanan. Dan itu bukan kebetulan, tetapi itu adalah bahagian khotbah yang mengingatkan pengorbanan yang dilakukan Yesus, yang menjadikan kita tetap hidup sampai pada saat ini. Lihatlah salib. Salib yang ada di altar, hampir semua altar memiliki salib, ya. Itu adalah lambang pengorbanan. Pengorbanan Yesus yang mati di kayu salib, yang menebus kita dari kuasa kematian karena dosa yang telah kita perbuat. Lihatlah bunga yang ada di meja altar kita ini, ya.
Itu adalah simbol dari pengorbanan. Itulah sebabnya saya sangat bersyukur di gereja kita ini, bahwa bunga itu yang ada di meja altar ini, itu adalah bunga hidup. Terima kasih untuk yang memberikannya, semoga Tuhan memberkati. Karena memang bunga yang hidup inilah simbol dari pengorbanan, bukan bunga yang dari plastik. Sebab bunga plastik memang indah, tetapi dia tidak bisa digambarkan sebagai pengorbanan. Tapi saya mengajak kepada kita semua saat ini agar mengubah di meja altar itu sebisa mungkin itu bunga hidup ya. Karena itu adalah lambang atau simbol dari pengorbanan. Karena sebab bunga itu harus dipotong dan dia akan layu dan mati untuk memberikan keindahan bagi banyak orang. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia harus mati untuk memberikan keindahan, untuk memberikan kehidupan kepada kita sampai saat ini. Dan dengan ini saya juga mau mengajak kepada seluruh jemaat, terlebih ibu-ibu. Kebetulan viral sekarang bunga-bunga ini ya. Saya melihat begitu banyak bunga yang ada di rumah kita. Bahkan ini diposting sana sini, bahkan memiliki harga yang begitu luar biasa. Jikalau ibu-ibu memiliki bunga dan di gereja kita masih belum menggunakan bunga hidup di meja altar, saya mengajak berikanlah ya. Berikanlah bunga hidupmu itu untuk gereja. Berikanlah bunga itu rangkai untuk ada di meja altar sebagai pengorbananmu juga untuk gereja. Karena memang bunga yang hiduplah yang melambangkan pengorbanan yang ada di altar. Sehingga orang yang melihat boleh merasakan keindahan. Tapi di balik keindahan itu kita boleh belajar di sana ada pengorbanan. Jadi saya mengajak ibu-ibu yang begitu banyak tanamannya, bunganya, yang bahkan dengan harga yang begitu mahal, berilah ke gerejamu. Berilah ke altar gerejamu bunga yang hidup. Dan di sanalah kita boleh melihat keindahan yang diberikan bunga itu. Di sana ada pengorbanan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang membuatmu bertahan hidup saat ini? Itu adalah karena pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan. Kita boleh bertahan hidup sampai saat ini. Itu adalah karena juga perjuangan dan pengorbanan orang yang lain. Pengorbanan orang tua bagi anak-anak. Ya, pengorbanan anak kepada orang tua juga. Pengorbanan keluarga, pengorbanan pegawai. Pengorbanan yang dilakukan orang lain terhadap diri kita. Apa yang membuat keluarga utuh, penuh cinta dan penuh dengan kebahagiaan adalah jika anggota dalam keluarga tersebut saling melayani, saling merendahkan hati, saling mengasihi, saling memaafkan, dan serta saling menerima antara yang satu dengan yang lainnya. Apa yang membuat gereja berkembang dalam perjalanannya adalah jika pelayan dan jemaatnya saling melayani, saling merendahkan diri, dan saling berbagi antara yang satu dengan yang lainnya. Apa yang membuat dunia ini sejahtera adalah jika kita semua mau rakyatnya saling berbagi, saling menghormati, saling menolong, dan rela berkorban bagi yang lainnya. Karena sebenarnya seberapa banyak pun manusia yang ada di dunia ini, bumi cukup untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhannya. Hanya saja bumi tidak cukup menyediakan untuk keserakahan kita manusia. Apa yang membuat seorang besar dan terkemuka? Yesus mengatakan, jika ia mau melayani dan menghamba kepada yang lainnya. Mari menjadi orang besar. Mari orang yang mengejar kemuliaan dengan melakukan pelayanan kepada yang lainnya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan yang mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu. Bahwa hakikat dalam kehidupan ini adalah melayani dan berkorban yang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga melakukannya untuk orang lain. Sering sekali kami ingin mendapatkan pengakuan yakni sebagai orang yang hebat, namun kami melupakan hakikat kehidupan ini.
Sering kami mengejar pengakuan itu hanya untuk kesenangan diri sendiri. Tetapi melalui firman-Mu saat ini, Engkau mengingatkan kami, biarlah dalam segala apa yang ada pada kami, baik itu jabatan, kesuksesan, kekayaan, itu kami pakai untuk memberi makna kepada yang lainnya. Biarlah firman-Mu itu berakar, bertumbuh serta berbuah senantiasa dalam kehidupan kami. Anugerahkanlah Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang di sorga, kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu saat ini, dimanapun mereka berada, yang mengikuti ibadah saat ini, ataupun yang mungkin tidak beribadah saat ini, dan apapun keadaan mereka. Secara khusus jemaat-Mu juga HKBP Borneo Banjarmasin ini. Kepadamu kami serahkan jiwa dan raga kami, dalam setiap apa yang boleh kami jalani dalam kehidupan ini. Biarlah berkat pertumbuhan Engkau anugerahkan kepada anak-anak kami balita dan yang baru lahir, sehingga mereka bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. Demikian juga anak-anak kami atau seluruh jemaat-Mu yang sedang menerima pendidikan dan pengajaran, baik itu dari tingkat sekolah dasar sampai kepada mereka yang sedang kuliah. Tuhan yang memberkati mereka di dalam hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah juga Tuhan jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan kepada mereka. Terlebih juga bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan mampukan mereka dalam pekerjaan itu dengan kecakapan yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga kami meminta kepadamu, agar kiranya Engkau yang menunjukkan jodoh bagi mereka yang telah cukup usia untuk menikah, dan bagi yang sudah berencana hendak menikah. Kiranya Tuhan memberkati segala persiapan mereka. Kami juga meminta anugerah-Mu kepada jemaat-Mu yang sudah berumah tangga dan merindukan keturunan, sehingga mereka semakin bersukacita di dalam rumah tangga mereka. Berkatilah setiap keluarga lepas keluarga, agar mereka mau hidup saling melayani, saling merendahkan diri, saling menerima antara satu dengan yang lainnya, sehingga keluarga itu penuh cinta yang dari Tuhan. Terlebih Tuhan, kepada jemaat-Mu, dimanapun mereka berada yang dalam keadaan sakit, baik itu yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang dirawat di klinik, bahkan yang sedang dirawat di rumah, yang terus masih menerima perawatan. Tuhan jamah tubuh mereka, angkat dan buang segala penyakit itu ya Tuhan. Biarlah penanganan yang dilakukan para medis, keluarga, juga obat yang dikonsumsi, baik itu makanan dan minuman, biarlah itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menganugerahkan kesembuhan kepada jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami juga meminta kepadamu, kepada mereka semua yang bergumul saat ini dalam proses perjalanan hidup ini, kiranya Tuhan menguatkan dan menopang mereka dalam pergumulan tersebut. Yang sedih dan yang berduka Tuhan hiburkan, sehingga mereka tetap berpengharapan kepadamu. Dan mereka boleh kuat, mereka boleh semangat kembali untuk menjalani kehidupan ini. Tak lupa kami mau berdoa buat keadaan kami di dunia ini, yang masih dihinggapi pandemi COVID-19 yang membatasi kami dalam segala hal. Kiranya Tuhan menjauhkan COVID ini dari dunia ini, sehingga kami boleh beraktivitas kembali dengan baik. Dan biarlah Tuhan lewat pandemi ini, kami semakin menyadari keterbatasan dan kerapuhan kami, sehingga kami semakin mengenal hakikat diri kami, dan terus hanya bergantung kepadamu. Berkatilah pemerintah kami dalam menghadapi situasi sulit yang terjadi saat ini, baik itu karena pandemi COVID-19 dan juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan perbuatan anarkis dalam demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law yang terjadi saat ini. Berikan pemerintahan kami hikmat kebijaksanaan untuk memulihkan keadaan perekonomian yang sulit ini, sehingga mereka mampu memberikan kesejahteraan untuk seluruh rakyat-Mu Indonesia. Kepadamu-lah kami serahkan semuanya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami, keluarga kami, yang kami kasih, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan kehidupan kami serahkan kepadamu, kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Di atas dari segalanya, kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Ampunkan kami Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat-Mu untuk menjadi saluran berkat kepada yang lainnya. Dan kami semakin layak disebut sebagai anak-anak-Mu, pewaris kerajaan sorga yang Kau sediakan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 729 ayatnya yang kedua,
sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Semoga Amang, Inang, remaja, Naposobulung, dan anak-anak sekolah minggu tetap dijagai, disertai, dan diberkati oleh Tuhan kita. Kami menghimbau kepada kita semua untuk tetap menjaga kesehatan dan ketika beraktivitas di luar rumah tetap melakukan protokol kesehatan. Dan semoga Banjarmasin tetap dalam kawasan zona hijau sehingga kita boleh beribadah kembali di gereja kita dan direncanakan Amang Inang kita akan memulainya di bulan November dan meskipun kita melakukan ibadah di gereja, kita juga menyediakan pelayanan ibadah melalui media atau secara online bagi yang tidak dapat hadir ke gereja. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Horas!